Sahabat durian, banyak pertanyaan yang sampai ke kita tentang bagaimana cara membedakan satu bibit atau satu jenis durian dengan yang lainnya ketika fase bibit. Karena kita mau menanam harus yakin kebenaran dari varietas yang akan kita tanam. Menunggu 4-5 tahun, kalau terjadi kesalahan ini akan menjadi fatal. Maka kita perlu mengetahui ciri-ciri dari masing-masing varietas yang akan kita tanam. Nah, kali ini kita akan memberikan tips secara umum dan juga ciri-ciri khusus untuk beberapa varietas yang sekarang lagi ngetren. Musangking, duri hitam, kromo atau bawor, kemudian namlung dan super tembaga. Yuk kita perhatikan sama-sama. Secara umum untuk membedakan daun durian, pertama kita dimana yang akan kita lihat sampelnya, daunnya, yaitu daun yang nomor 3 sampai 5. Nah, contohnya ini misalkan, ini kalau daun yang ujung nomor 1, nomor 2, maka yang akan kita ambil adalah 3, 4, 5. Nah, dari sini aja udah kelihatan bagaimana daun yang 3, 4, 5 dia bentuknya lebih seragam daripada ujung ini lebih pendek, ada lebar, yang bawahnya lebih kecil. Rata-rata seperti itu. Jadi pertama tentukan dulu yang akan dilihat adalah daun nomor 3, 4, 5. Itu secara umum. Kemudian langkah yang kedua adalah kita melihat secara umum bentuk dari daun. Ini ada sebenarnya ada 4 atau 3 atau 4 bentuk daun yang umum. Pertama adalah seperti ini. Ini adalah daunnya lonjong atau oblong. Ini cirinya ini yang rata ini panjang baru melekuk ke depan belakang. Kemudian yang kedua adalah yang bulat telur atau elips ya, sebenarnya elips. Bukan bulat telur ya, maaf, elips. Ini bentuknya di sininya nggak panjang. Nah, melingkar. Kemudian yang ketiga adalah model yang bulat telur. Ini bulat telur, yang ini besar, yang ini kecil. Nah, seperti telur. Telur itu tidak elips, tapi ini. Kemudian bulat telurnya ada 2, yang modelnya seperti ini atau modelnya seperti ini. Ini jadi kalau ujung ini pangkal. Kalau seperti ini kan ini yang ujung ini pangkal. Itu 4 bentuk. Tapi yang keempat tadi itu paling jarang kita temui. Yang sering adalah bentuknya seperti ini. Itu langkah yang kedua. Secara umum demikian. Nah, nanti ada lagi hal-hal yang lain, misalnya ketebalan daun, kemudian ukuran dan sebagainya. Ini kadang banyak terpengaruh oleh lingkungan, misalkan kurang perawatan daunnya jadi tipis-tipis. Dengan baik perawatannya itu bisa daunnya lebih lebar. Ini agak susah untuk membedakan dengan ukuran daun. Kecuali daun-daun yang memang dia ekstra besar, ekstra kecil, ini bisa untuk membedakan. Nah, sekarang kita langsung ke bagaimana mengenali kelima varietas daun dari 5 varietas yang sekarang tren. Kita mulai dari durian apa nih? Kromo atau bawor. Oke sahabat durian, kita mulai dari durian bawor atau nama resminya adalah Kromo Banyumas. Nama pasarnya adalah bawor. Nah, adalah cirinya dia daunnya dari yang bentuknya adalah elips seperti ini. Nah, ini bentuknya elips dan umumnya adalah ukurannya adalah kecil-kecil. Nah, seperti ini nih. Kalau dilihat ya tidak sampai 15 cm, sekitar 7 sampai 11-12. Jadi ukurannya kecil, pendek, kecil. Nah, secara umum seperti ini. Kemudian dia tulangnya tidak terlalu nyata, biasa saja. Jadi ini jadi bentuknya yang elips ya. Lihat lagi, ini bentuknya elips karena ini tidak terlalu panjang. Kemudian lebarnya proporsional, jadi ini 1:3, jadi lebar dengan panjangnya. Kemudian ini ujungnya lagi bisa dilihat, ini ujungnya meruncing panjang, dari tipikal yang panjang. Ini adalah ciri dari bawor. Dan yang kedua kita lihat ini yang MK atau Musangking. Nama terdaftarnya di Indonesia adalah MK Hortimat. Ini mungkin tadi kalau kita lihat yang pertama bawor kita bingung, seperti itu masih belum bisa membedakan. Tetapi dengan ini kita lihat yang kedua, baru kita agak mulai akan terbuka di kita bagaimana membedakannya. Kalau yang tadi adalah bentuknya elips, yang ini adalah bentuknya panjang dan ramping. Nah, ini nih Musangking itu panjang dan ramping sih. Dan sering ada semacam agak berlekuk tepinya ini. Nah, ini agak berlekuk, tapi ini tidak selalu, tergantung dari kondisi lingkungan juga. Dan sering juga kita jumpai kalau Musangking itu
seperti ini. Daunnya agak mengecil di bawah, di belakang. Nah, jadi ini ininya meruncing ke bawah belakangnya. Jadi ini saya sering kalau ditanya mengenai durian musangking ini asli enggak, sebenarnya musangking itu termasuk yang paling mudah untuk membedakannya, karena memang cirinya dia jadi ininya panjang sekali runcingnya, ini apa ini ujung akuminanya, kemudian ininya yang belakang juga meruncing. Ini sebenarnya ini dia tidak full lonjong, karena ini ada bagiannya melengkung terus. Nah, tapi ini secara umum adalah seperti ini, ada daunnya tipis kalau musangking dan agak berlekuk. Ini yang paling umum daun musangking seperti ini. Nah, jadi kalau ini akan dibandingkan dengan bawor tadi akan nyata sekali bedanya. Yang satu elips pendek, yang ini adalah ramping lonjong. Yang ketiga kita coba untuk melihat lebih dekat durian super tembaga. Nah, tadi sudah pertama Pak kromo atau bawor, kemudian MK. Nah, sekarang super tembaga. Super tembaga ini bentuknya adalah umumnya dia kalau cukup besar dia ini jadi lonjong. Tetapi kalau perbedaannya dengan yang lain adalah ininya, lekuannya ini. Jadi dia melekuknya kuat, melekuknya dalam ininya. Kemudian ada bagian-bagian yang daun yang tidak rata ini. Daunnya berlekuk-lekuk. Ini ciri khasnya dari super tembaga. Nah, ini seperti ini. Jadi dia bentuknya lonjong, dan kemudian yang paling nyata adalah lekuannya ini yang kuat. Ini untuk super tembaga. Kemudian yang keempat kita lihat namlung. Sahabat durian, ini yang keempat ini adalah namlung petaling, atau nama bekennya di sana adalah di Bangka adalah cumasi. Ini sama-sama satu daerah dengan super tembaga. Maka ada ciri yang agak mirip, yaitu pertama dia yang umumnya dia adalah antara elips dan lonjong. Nah, jadi dia tidak terlalu pendek tapi juga tidak terlalu panjang. Kemudian ini lekuannya ini lekuannya ini hampir sedalam yang ini tadi, apa ini, super tembaga. Jadi sama-sama melekuk, hanya dia sama-sama cekungnya dalam. Perbedaannya ini dari lipatan apa ini, gelombang daunnya. Kalau namlung tidak terlalu, tapi pada kondisi-kondisi tertentu kadang namlung juga muncul yang agak kuat ininya, gelombang-gelombangnya seperti ini misalkan. Nah, ini dia. Nah, ini kan mirip nih. Nah, ini mirip. Hanya hati-hati nanti kalau super tembaga dia bentuknya lebih panjang daripada namlung, dan namlung cenderung untuk agak halus daripada super tembaga. Durian yang kelima adalah ini durian uci atau duri hitam. Ini saya kadang masih agak kesulitan untuk membedakan yang uci ini, karena dia bentuknya sangat umum daunnya, yaitu dia ukurannya tidak terlalu besar, dia sedikit di atas bawor, tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan warnanya lebih cerah. Nah, ini salah satu melihat lagi adalah kecerahan warna, tapi ini kalau didekatkan agak susah. Nah, kemudian bentuknya dia lonjong tapi tidak terlalu panjang seperti apa tadi, yang panjang-panjang adalah musangking, tapi ini bentuknya lebih, nah ini cenderung kepada lonjong atau oblong ininya. Tidak elips seperti bawor, tapi dia lebih lonjong tapi tidak sepanjang musangking. Nah, dan bagian belakangnya dia tidak mengecil. Nah, seperti ini untuk oci. Sahabat durian, untuk mendukung pengembangan channel kita ini, silahkan tekan subscribe dan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video yang kita unggah ke depan. Dan apabila Anda suka, silahkan klik like dan share.